Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Kami akan hadirkan di layar kaca Anda para pendengar Radio Roja TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang telah saat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Al-Wildan International Islamic School, sekolah sunnah berkualitas internasional yang memiliki visi terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan berbasis pada penguasaan hafalan Al-Quran, ilmu syariah yang didukung dengan penguasaan bahasa asing. Al-Wildan Islamic School 1 Gading Serpong terdiri dari 4 jenjang pendidikan, yaitu kindergarten, SD, SMP, dan SMA, ahwat full day, dan boarding. Al-Wildan International Islamic School 3 BSD City dikhususkan untuk putra pada jenjang SMP dan SMA, program full day dan boarding. An example of a positive sentence. I have, you can use I have if you like. Perbedaan full day dengan boarding yaitu kalau program full day adalah dari pukul 7.00 sampai 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari Senin sampai Jumat. Adapun yang boarding full 24 jam di asrama boarding.
Berikut beberapa fasilitas yang ada di Al Wildan International Islamic School 1 Gading Serpong. Asrama Gedung Bidar atau Madinah. Gedung ini memiliki 4 lantai. Gedung ini diperuntukkan untuk unit SMP, SMA full day, dan boarding. Seluruh ruangan kelas dilengkapi dengan papan mading kelas, AC, Smart TV, serta meja dan bangku yang sangat representatif. Ruang lab komputer dan lab bahasa yang membuat siswa semangat menguasai teknologi dan bahasa asing. Ruang gym yang dilengkapi dengan alat-alat gym yang cocok untuk akhwat agar bisa selalu sehat dan semangat dalam belajar nantinya, dan pastinya membuat betah bagi para siswa boarding. Al Wildan Islamic School 1 Gading Serpong memiliki masjid yang cukup besar yang berkapasitas kurang lebih 500 orang. Masjid juga dilengkapi dengan karpet sholat dengan kualitas terbaik, serta pendingin ruangan atau AC yang sangat proporsional, sehingga dapat menambah kenyamanan siswa saat melakukan ibadah, seperti sholat, zikir, dan menghafal Al-Quran. Kurikulum yang seimbang dan berkualitas, serta pendidikan formal bermutu internasional, siap menjadikan para pelajar memasuki di era digital dan bersaing di dunia global. Mengawali tahun ajaran baru, mari memperluas ilmu agar menjadi lebih bermutu. Cerdaskan anak dengan Al-Quran, muliakan anak dengan ilmu. Meniti jejak pertama generasi Islam. Al Wildan Islamic School 4 Jakarta membangun insan Indonesia bersama Al Wildan 4 Jakarta. Kita bisa. Saat ini Al Wildan memiliki 4 cabang yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Bekasi, yang muridnya sebanyak 5.000 siswa, dan insya Allah di tahun 2022 nanti akan dibuka 12 cabang di beberapa kota besar di Indonesia. Semoga Allah memudahkan anak-anak kita dalam menghafal Al-Quranul Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatul Islam, a'azakumullah, para pemerhati roja yang semoga Allah rahmati dan muliakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan petang ini kita dapat bersua kembali dalam satu acara dialog dunia pendidikan yang pada kesempatan ini insya Allah kita akan menghadirkan profil dari Al Wildan International Islamic School. Beberapa menit yang lalu tadi kita telah simak bersama bagaimana profil singkat Al Wildan International Islamic School, dan insya Allah akan lebih detail lagi diterangkan oleh narasumber yang sudah hadir di studio Roja TV ini. Dan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di satu studio Roja TV ini, Ustaz, semoga berkenan bagi mereka berantum semua. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah fiik. Barakallahu. Jazakallahu khair sudah hadir di kesempatan sore ini, Ustaz. Dan kepada para pemerhati Roja sekalian dimanapun Anda berada, kami perkenalkan lebih dahulu narasumber yang sudah hadir di kesempatan sore ini. Yang pertama yaitu Al-Ustadz Dr. Abdurrahim Al-Bashir, hafizahullah. Beliau hadir di kesempatan sore hari ini, di mana beliau sebagai Presiden Direktur Al Wildan, dan beliau akan menyampaikan kembali selayang pandang dari Al Wildan International Islamic School. Dan yang kedua di sebelah beliau yaitu ada narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Dr. Mustafa Yamin MED.
dan beliau akan menjelaskan program secara umum dari Al-Wildan International Islamic School. Hadir juga adik kecil kita di kesempatan sore hari ini, di mana beliau merupakan salah satu siswa dari Al-Wildan ini, yaitu adik Muhammad Raufa Habibi. Ya, dan hafizahumullah, jazakumullah khairan sebelumnya kami ucapkan dan selamat datang di studio Roja TV ini. Dan kepada Anda para pemerhati Roja sekalian, tentunya setelah kita akan menyimak paparan dari narasumber yang ada, kami akan mengundang kepada Anda para pemerhati Roja sekalian yang ingin bersoal jawab tentunya seputar Al-Wildan ini. Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan WhatsApp di 0819896543, atau Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 0218236543. Baik, pertama kita akan simak terlebih dahulu pemaparan selayang pandang profil umum secara singkat disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Abdul Rahim Bashir, di mana beliau sebagai Presiden Direktur Al-Wildan. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan amanah yang sangat mulia kepada kita semuanya, yaitu diberikan keturunan, dan keturunan ini nanti insya Allah akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kami Al-Wildan International Islamic School tahun 2014 yang telah lalu, artinya 7,5 tahun yang lalu, mulai berdiri dan ingin tampil di depan umat untuk menjawab kebutuhan umat tentang pendidikan yang berkualitas. Al-Wildan International Islamic School saat ini walhamdulillah berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala berkembang menjadi 15 cabang, yang sekarang yang sudah jalan walhamdulillah sudah ada 4 cabang, yaitu di Al-Wildan 1 Gading Serpong, Al-Wildan 2 itu di Bekasi, Al-Wildan 3 di BSD City, Al-Wildan 4 di Lebak Bulus Jakarta. Dan insyaallah ta'ala tahun ini akan memulai penerimaan siswa baru, ada 6 cabang baru, yaitu nanti akan dimulai pada 1 November 2021. Cabang yang hadir yang ke-7 di Kota Serang, Banten. Kemudian yang ke-5 di Ben Hill, Jakarta Pusat. Lalu yang ke-10 di Cipinang, Jakarta Timur. Kemudian 12 di Bulak Kapal. Lalu yang ke-14 itu di Bumi Mutiara, sekitar 14 menit dari TV Roja, artinya dekat sekali dengan kota wisata. Kemudian yang ke-15 di Kompas Indah, Tambun, Bekasi. Kemudian beberapa cabang yang lainnya on proses dan insyaallah ta'ala akan dimulai tahun depan. Pemirsa rahimakumullah, bahwa Al-Wildan ini hadir adalah untuk menjawab kebutuhan umat akan pendidikan yang berkualitas. Saat ini ada beberapa jenis pendidikan berkualitas di Indonesia. Pertama, umumnya bagus, kemudian keagamaannya secukupnya. Yang kedua, agamanya sangat luar biasa bagusnya, umumnya juga adalah secukupnya. Yang ketiga, umum dan agamanya itu bagus. Lalu posisi Al-Wildan International Islamic School itu di mana saat ini?
apakah di poin nomor 1, poin nomor 2, ataukah poin nomor 3. Al-Wildan walhamdulillah mengambil posisi pada bagaimana memajukan pendidikan Islam dengan mutu internasional, yaitu maju umumnya dan maju agamanya. Oleh karena itu, Al-Wildan International Islamic School itu menerapkan kurikulum yang kita sebut dengan kurikulum TIC. TIC itu singkatan dari kurikulum Tahfidz Al-Quran and International Curriculum. Istilah TIC ini adalah merupakan implementasi terpadu dari 3 kurikulum yang ada di Indonesia dan di dunia internasional. Jadi perpaduan dari kurikulum nasional, kurikulum internasional, dan kurikulum pesantren. Kurikulum ini adalah menjadi poin penting bagi kaum muslimin untuk dilihat secara cermat apakah lembaga pendidikan itu benar-benar berkualitas atau tidak. Maka cerminan pertamanya adalah mari kita bertanya kepada lembaga pendidikan yang akan kita titipkan sang buah hati kita, belahan jiwa kita tentang kurikulumnya. Karena kurikulum ini adalah merupakan ruh utama daripada pendidikan. Namanya ruh berarti kekuatan atau suplemen utama daripada kekuatan itu dalam bidang pendidikan itu adalah kurikulum. Nah, kurikulum ini tentu kalau diturunkan secara utuh kurikulum nasional tentu akan banyak. Kalau juga diturunkan secara utuh kurikulum internasional, tentu tagihannya juga akan banyak. Kemudian kalau juga diturunkan secara merata tentang kurikulum pesantren, tentu akan banyak. Sekarang menerapkan kurikulum nasional saja betapa beratnya. Apalagi ditambah dengan kurikulum internasional, apalagi ditambah lagi dengan kurikulum pesantren. Perpaduan 3 kurikulum ini kalau diturunkan secara sederhana tentu sangat memberatkan. Oleh karena itu, perlu dibuat satu strategi implementasi atau strategi penerapan kurikulum yang kita ramu 3 kurikulum ini, yaitu dalam konsep TIC, Tahfidz Al-Quran and International Curriculum. Sehingga menjadi sederhanalah penerapannya, mudah bagi guru menerapkan pembelajaran, mudah juga bagi murid dalam menerima pelajaran. Sehingga yang tadinya itu sulit akan menjadi gampang, karena itu daya serap yang dimiliki oleh anak itu terpresentasikan dengan baik. Dan Alhamdulillah bahwa penerapan TIC ini sudah terbukti suksesnya, dan oleh karena itu saat ini Al-Wildan Internasional dengan didukung oleh guru-guru yang memang terpilih dan diseleksi dengan ketat, merasakan bahwa menerapkan kurikulum TIC ini begitu mudah dan dengan high quality. Pemirsa rahimakumullah, jadi kurikulum ini adalah hal yang sangat penting. Istilah tahfidz Al-Quran ini menggambarkan bahwa Al-Wildan itu fokus pada Al-Quran dan ilmu keagamaan. Kalau anak kita itu Qurannya bagus, agamanya bagus, maka itu adalah kekuatan dasar besar bagi anak kita buat saat ini dan masa yang akan datang. Saat ini Bapak dan Ibu sekalian, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja, jumlah penduduk Indonesia itu adalah 272,2 juta jiwa. Kemudian kaum muslimin itu adalah 203 juta jiwa. Kemudian dari 203 juta jiwa kaum muslimin itu berdasarkan
laporan daripada Kementerian Agama pada malam Nuzulul Quran yang ditampilkan di TV di tahun 2021, dinyatakan ada 65% daripada orang Islam Indonesia yang tidak bisa baca Al-Quran. Tentu ini sangat menyedihkan. Oleh karena itu, kita ketika membuka Al-Wildan International Islamic School, program Al-Quran ini adalah merupakan core utama daripada penyelenggaraan pendidikan. Dan bukan hanya sekedar itu, tapi walhamdulillah, guru-guru Al-Wildan yang khusus untuk mengajar Al-Quran ini adalah pertama kita datangkan dari Timur Tengah. Walhamdulillah, saat ini di Al-Wildan ada 40 orang syekh dan syekhah dari Timur Tengah. Itu ada dari Saudi, ada dari Yaman, ada dari Sudan, ada dari Libya, ada dari Aljazair, ada dari Tunisia, ada dari Sudan, ada dari Maroko. Dan beliau semua sengaja kita datangkan adalah untuk menjamin mutu pendidikan di Al-Wildan, ditambah dengan guru-guru Al-Quran terbaik yang ada dari seluruh pelosok tanah air yang kita himpun dan menjadi tenaga pengajar di Al-Wildan International Islamic School. Oleh karena itu, maka di Al-Wildan International Islamic School memiliki standar bacaan Al-Quran dengan standar sanad. Karena memang salah satu daripada persyaratan guru yang mengajar Al-Quran di Al-Wildan itu adalah berstandar sanad dan sudah mendapat rekomendasi dari para masyayikh. Oleh karena itu pula, maka salah satu mutu utama daripada Al-Wildan ini, pemirsa sekalian, pendengar sekalian, adalah memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik, benar, lancar, dan berstandar sanad. Bukan saja baik, benar, dan lancar, tapi juga berstandar sanad, terutama dalam bidang tahsin. Karena konsep pembelajaran Al-Quran yang diterapkan di Al-Wildan itu adalah tahsinnya berstandar sanad dulu, baru anak itu diberikan waktu untuk belajar menghafal secara mandiri. Dan Al-Quran ini adalah merupakan bagian utama yang menjadi ruh kurikulum Al-Wildan. Dan tentunya pembelajaran keagamaan seluruhnya adalah bermanhaj salaf. Oleh karena itu, bahwa Al-Wildan memiliki slogan Sekolah Islam Internasional yang bermanhaj salaf, atau sekolah sunnah yang berkualitas internasional. Kemudian international curriculum itu apa maknanya? Adalah kita mengambil kurikulum yang dikeluarkan oleh negara-negara anggota OECD, dan basic pembelajarannya adalah belajar dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi belajar math, science, English, itu semuanya pakai kurikulum internasional. Jadi gurunya menggunakan bahasa Inggris, bukunya basicnya bahasa Inggris. Mungkin ada kepada anak yang belum bisa berbahasa Inggris, tapi ujungnya itu bisa berbahasa Inggris dengan metodologi steps and elicit. Jadi metodologi steps and elicit itu adalah metodologi pembelajaran dengan menggunakan full bahasa asing, bukunya berbahasa asing, kepada anak yang belum bisa berbahasa asing, ujungnya bisa berbahasa asing. Kemudian kalau kepada anak yang sudah berbahasa asing, artinya bahwa memang sudah punya dasar yang kuat, maka dengan menggunakan metodologi direct and elicit. Metodologi direct and elicit adalah metodologi pembelajaran yang diterapkan di Al-Wildan kepada anak-anak yang sudah mahir berbahasa asing. Nah, ini khususnya nanti akan diterangkan oleh Managing Director Al-Wildan secara spesifik dalam program American Europe. Jadi kembali bahwa kurikulum ini adalah poin yang paling penting
bagi kita semua untuk melihat kualitas pendidikan, dan alhamdulillah kita di Al-Wildan berusaha terus dan meningkatkan terus bagaimana mutu kurikulum TIC ini yang fokus pada keagamaan, fokus pada kurikulum internasional, benar-benar dapat disuguhkan kepada segenap belahan jiwa buah hati Bapak dan Ibu sekalian yang dipercayakan kepada Al-Wildan. Kemudian yang terkait dengan SDM Al-Wildan, ini adalah concern utama. Kalau tadi saya berbicara betapa mutu daripada kurikulum, maka kurikulum yang bermutu ini atau kurikulum yang berkualitas ini bisa tercapai atau bisa terwujud apabila didukung oleh guru yang berkualitas. Dan alhamdulillah, sebagaimana di awal tadi saya menyampaikan kepada pemirsa sekalian, bahwa guru Al-Wildan itu adalah guru yang sudah melalui tahapan seleksi yang sangat ketat, sehingga benar-benar tersaring guru yang high quality, baik itu di bidang keagamaan maupun di bidang umum. Kemudian yang ketiga, juga Al-Wildan International Islamic School itu didukung oleh manajemen profesional yang menjadi tenaga utama yang menggerakkan organisasi Al-Wildan, yang menggerakkan segenap komponen Al-Wildan adalah tenaga-tenaga yang kita sudah yakini walhamdulillah sudah sangat berpengalaman pada bidangnya, sehingga gerakan daripada proses penyelenggaraan pendidikan di Al-Wildan itu adalah proses yang insyaallah ta'ala kita harapkan dan kita wujudkan dalam kualitas yang tinggi. Kemudian yang keempat, pemirsa sekalian, bahwa di Al-Wildan itu dia memiliki proses penjaminan mutu. Proses penjaminan mutu ini artinya bahwa pihak sekolah, dalam hal ini guru dan manajemen, kemudian orang tua wali murid dan juga murid itu sendiri bisa melihat bagaimana mutu yang ditampilkan Al-Wildan itu pada setiap saat dan juga pada saat berkala. Oleh karena itu, setiap hari kita memiliki daily quality control. Jadi ada rapot harian yang memuat 57 item yang terkait sikap dan akhlak, baik itu dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam pergaulan sehari-hari. Nah, orang tua yang telah menitipkan belahan jiwanya kepada Al-Wildan International Islamic School bisa melihat keadaan harian anaknya masing-masing itu dalam daily quality control ini. Nah, bagaimana perilakunya di kelas, bagaimana akhlaknya, bagaimana sikap ibadahnya di sekolah, dan juga akan dikontrol di rumah lewat quality control ini. Kemudian yang kedua, tidak cukup dengan daily quality control, tapi juga ada weekly progress report. Weekly progress report ini artinya laporan perkembangan daripada hasil belajar anak setiap pekan. Kenapa harus ada weekly progress report? Sementara di lembaga keumuman itu yang namanya rapot itu hanya ada 1 kali dalam 3 bulan, atau rapot mid-semester atau rapot semester. Tapi kalau di Al-Wildan, pemirsa sekalian, rapot itu di samping harian tadi ada weekly progress report. Karena kita menerapkan pembelajaran sedikit dapatnya banyak, bukan belajar banyak dapat sedikit. Nah, kalau kita belajarnya banyak, itu hasilnya pasti sedikit. Mata pelajarannya sekian banyak, tentu yang dihasilkannya pun sedikit. Tapi kalau Al-Wildan, pemirsa sekalian, itu belajarnya sedikit, karena itu waktu yang dibutuhkan untuk sedikit mata pelajaran ini banyak. Karena itu orang tua perlu mendapatkan informasi secara menyeluruh bagaimana hasil belajar anak itu setiap pekan, baik itu dari sisi akhlak maupun dari sisi akademik. Dan rapot ini akan selalu diberikan oleh sekolah pada setiap pekannya. Kemudian yang ketiga,
Apakah cukup dengan daily weekly progress report, apa quality control, atau weekly progress report? Maka ditambah lagi bolehnya orang tua melakukan kunjungan ke kelas atau parents visit kelas. Jadi orang tua di Al-Wildan mau kapan saja boleh datang ke sekolah, berdiri di depan kelas untuk melihat gurunya mengajar. Bagaimana gurunya mendidik anak-anaknya, bagaimana respon anak-anak terhadap kegiatan pembelajaran, dan itu nanti akan terpancar, akan terlihat secara langsung oleh wali murid dalam program PVC atau Parents Visit Class. Kemudian ini walhamdulillah setiap bulan juga kita ada program, dan program ini sayangnya semasa pandemi tidak bisa dilaksanakan. Tapi ketika suasana formal, artinya keadaan itu sudah normal, maka program ini rutin dilaksanakan oleh Al-Wildan, di mana Al-Wildan menambah hari kecintaan kepada Al-Quranul Karim dan hari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu program Rumah Tahfidz, 3 hari di sekolah, menginap 2 malam, 3 hari untuk khusus menghafal Al-Quranul Karim, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bangun tidurnya sampai tidur kembali, termasuk siswa SD. Siswa SD mulai dari kelas 3 itu sudah mulai bisa menginap 1 kali dalam sebulan. Ini juga maknanya kita sedang melatih anak-anak itu untuk persiapan boarding. Siapa tahu nanti anak-anak kita ingin boarding, siapa tahu nanti orang tuanya ingin boarding, maka sekali sebulan itu sudah diterapkan menginap di sekolah. Pemirsa sekalian, bahwa Al-Wildan International Islamic School saat ini walhamdulillah muridnya dari Sabang sampai Merauke dan juga dari berbagai negara. Dalam list kami ada bersumber dari 17 negara, ada dari Singapura, ada dari Malaysia, ada dari Brunei, ada dari Filipina, ada dari Swedia, ada dari Rusia, ada dari Cina, dan beberapa negara yang lainnya. Ini artinya bahwa Al-Wildan International Islamic School dengan kurikulum TIC tadi, walhamdulillah, bukan berarti juga bahwa Al-Wildan itu adalah sekolah yang sempurna, tentu pasti ada kekurangannya. Sangat diminati alhamdulillah dari segala penjuru tanah air dan juga dari dunia internasional. Kemudian ditambah juga kita punya guru dari Amerika Serikat, dari Florida, dari San Francisco, dari Chicago. Sebelumnya juga ada dari UK, ada dari Australia, dan dari Filipina untuk mengusung kurikulum internasional tadi. Kemudian pemirsa rahimakumullah, bahwa Al-Wildan saat ini sedang berada di beberapa tempat di Indonesia dengan niat insya Allah ke depan mudah-mudahan ada di seluruh kota di Indonesia, dan sekarang alhamdulillah sudah berdiri ada 15 cabang. Dan alhamdulillah dari perkembangan 15 cabang ini sangat diharapkan disambut oleh kaum muslimin, dan untuk kemudahan kaum muslimin mendapatkan informasi tentang Al-Wildan International Islamic School, itu adalah akan bisa dihubungi nomor yang telah disampaikan dan akan disampaikan dalam sesi ini. Barangkali pembukaan dari saya cukup. Ya. Baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair kepada Al-Ustadz Dr. Abdurrahim Bashir. Beliau merupakan Presiden Direktur Al-Wildan International Islamic School, dan ini mudah-mudahan menjadi informasi menarik bagi para pemerhati roja sekalian, terkhusus bagi para orang tua yang mencari rujukan untuk anak-anaknya disekolahkan kepada jenjang-jenjang yang telah diinginkan. Dan baik, yang kedua kita akan simak kembali pemaparan mungkin yang akan lebih lengkap lagi dari program secara umum dari Al-Wildan International Islamic School ini, yaitu Al-Ustadz Dr. Mustafa Yamin, Master of Education, betul ya?
Betul, hafizahullah, dan beliau merupakan managing director di Al-Wildan ini, akan menjelaskan tadi secara lebih rinci lagi mengenai program-program secara umum di Al-Wildan ini. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal masykur. Nah, syukran. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini alhamdulillah kita masih diberikan Allah nikmat iman dan Islam. Pemirsa Roja TV dan Radio rahimakumullah, perkenankan saya untuk menjelaskan sekilas tentang kurikulum Al-Wildan International Islamic School, yang mana kurikulum ini terdiri daripada 4 kurikulum di bawah nama TIC, yaitu Tahfiz Al-Quran and International Curriculum. TIC ini adalah merupakan, tadi sudah disampaikan oleh Presiden Direktur Dr. Abdul Rahim Al-Bashir, yaitu merupakan sebuah integrated holistic daripada beberapa kurikulum nasional, kemudian internasional, serta pesantren. Perkenankan saya untuk menjelaskan satu demi satu daripada program TIC ini. Program TIC yang pertama atau Tahfiz Al-Quran and International Curriculum ini adalah program TIC Markas. Dan sebelum saya sampaikan lebih lanjut terkait daripada TIC Markas ini, kita akan mendengarkan sedikit lantunan bacaan dari Ananda kita, dan insya Allah nanti setelah itu akan saya coba lanjutkan penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya. كيف حالك؟ بخير والحمد لله، وكيف حالك يا أستاذ؟ الحمد لله بخير. ممكن أن تعرف نفسك أولا؟ تفضل. نعم، أعرفكم بنفسي. اسمي محمد روفا حبيبي، عمري 7 سنوات، أسكن في تنجران. أنا إندونيسي، أنا من إندونيسيا، أدرس في مدرسة الولدان الإسلامية. أنا طالب في الصف الثاني، هوايتي السباحة ورسم القطار. ما شاء الله، ممتاز. Could you please recite some of the surah or chapters in the Quran, please? Yes, of course. Okay, you may start then. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ألا إن الله هو الغفور الرحيم.
الرجيم. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Can you explain what kind of surah did you recite, Habibi? I read Surah Ash-Shura, verse 1 to 5. Oh, Masya Allah. So you see that you are Indonesian. Aren't you from England? How do I could speak Indonesian if I'm from England? Masya Allah. Okay. Jazakallah khairan. Thank you very much, Habibi. Syukran. Taib, Ibu dan Bapak sekalian, Abu dan Umu sekalian, pemirsa Roja TV dan radio. Demikian sekilas ataupun beberapa menit kita dengarkan salah satu daripada ananda kita yang alhamdulillah telah menjalankan pendidikannya sejak TK di Al-Wida International Islamic School, dan alhamdulillah pada hari ini ananda masih duduk di bangku SD kelas 2 di Al-Wida International Islamic School Gading Serpong, kelas markas. Jadi kenapa saya sampaikan ini, bahwa program yang memang kita laksanakan adalah seluruh program TIC, yaitu Tahfiz Al-Quran and International Curriculum ini adalah merupakan program intinya, di mana seluruh program yang ada ini standar bacaan, standar tahsinul Quran, seluruh siswa Al-Wida International Islamic School ini harus memiliki standar dan bersanad. Oleh karena itulah maka perhatian kita kepada anak-anak kita yang pertama kali adalah kemampuan membaca Al-Quran, dan alhamdulillah pula di mana anak-anak kita juga mampu untuk menyelesaikan program hafalan Quran sesuai dengan tingkatan masing-masing. Dan di TIC markas ini memang kita klasifikasi menjadi beberapa bagian, di mana ketika ananda ini melanjutkan program ataupun mengambil program markas ini, mereka datang dari berbagai latar belakang pendidikan. Jadi ada yang sudah memiliki hafalan, ada yang memang memiliki kemampuan khusus yang sudah menghafal Al-Quran, dan bahkan ada yang belum mampu membaca Al-Quran. Oleh sebab itulah maka ketika ananda itu mendaftarkan ataupun masuk di Al-Wildan, maka bacaan Al-Quran ini kita petakan dan kita bagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada yang namanya program dasar, ada yang namanya program spesialis, dan juga ada yang namanya program khusus, jadi mutafawik. Sehingga peningkatan ataupun kemampuan daripada anak-anak kita ini bisa kita petakan sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi bagi mereka atau anak kita yang mampu untuk mengembangkan ataupun cepat dalam menghafal Al-Quran, sehingga dengan bimbingan yang sedikit pun maka mereka akan sanggup untuk menyelesaikan hafal Al-Quran lengkap 30 juz. Dan ini kita kategorikan adalah sebagai mujtahid, maksud saya spesialis. Adapun anak-anak kita yang secara umum sudah memiliki dasar membaca Al-Quran, lalu kemudian mereka perlu untuk ditingkatkan tahsinnya. Nah, ini dalam kategori adalah kategori dasar. Dan ada pula di antara anak kita yang mungkin belum memiliki dasar sama sekali, atau bahkan ada yang sangat sedikit kemampuan untuk membaca Al-Quran, maka ada kategorinya yaitu mujtahid. Nah, di dalam proses pendidikan ini pun juga tentunya pencapaian daripada ananda kita ini juga berbeda-beda. Sehingga untuk kelas yang spesialis tadi itu berbeda dengan kelas yang dasar, serta juga anak-anak yang mungkin memiliki dasar yang mungkin sangat sedikit. Ini juga tentunya kita sesuaikan dengan kemampuan hafalan mereka. Dan disinilah kita membagi sehingga program daripada TIC Markas ini mencapai hasil yang kita harapkan sesuai dengan tingkatan masing-masing. Namun Ibu dan Bapak sekalian,
tentunya seperti tadi sampaikan oleh Presiden Direktur kita bahwa untuk mencermati ataupun mengevaluasi bacaan ataupun hafalan Quran ini tentunya pemantauan ini tidak hanya dilakukan tadi setelah Ananda misalkan menghafal sendiri ataupun tidak, tetapi ada yang namanya daily activity progress. Jadi daily activity control inilah sebenarnya setiap hari itu Ananda akan dicek, akan dievaluasi oleh guru masing-masing, sehingga artinya ketika terjadi permasalahan ataupun ada hal yang dihadapi pada saat menghafal Al-Quran, mungkin ada sifatul huruf yang belum tepat, maka pada hari itu pula huruf tersebut dilatih oleh guru Al-Quran, sehingga kesempurnaan ataupun ketercapaian daripada program markas ini bisa dapat dicapai oleh anak kita yang mengambil program TIC markas. Kemudian TIC yang kedua yaitu adalah TIC Middle East. Nah, TIC Middle East ini adalah program pendidikan di mana tentunya sebagian daripada ananda kita ada yang ingin mungkin merencanakan untuk melanjutkan pendidikan mereka di Timur Tengah. Dan program Middle East ini memang kita persiapkan bagi anak-anak kita untuk melanjutkan di perguruan tinggi Islam, baik itu di dalam maupun di luar negeri, seperti Jami'atul Madinah Al-Munawwarah, sehingga dalam proses TIC Middle East ini ataupun Timur Tengah ini, penekanan yang disampaikan ataupun diberikan kepada Anda adalah bagaimana mereka mempersiapkan kemampuan bahasa Arab mereka, sehingga jumlah daripada pembelajaran bahasa Arab ini lebih banyak daripada TIC yang bahasa Arab ini lebih banyak daripada TIC yang lain. Nah, kalau tadi saya sampaikan untuk TIC markas, maka jam pelajaran Al-Qur'annya ini yang menjadi dominan, sehingga dalam satu hari itu anak-anak akan mendapatkan program Al-Qur'an lebih banyak. Nah, begitu pula di TIC Timur Tengah ini, di mana anak-anak akan mendapatkan jam pembelajaran bahasa Arab ini lebih banyak, karena materi-materi ataupun pelajaran yang terkait dengan bahasa Arab ini cukup banyak, yaitu ada yang terkait dengan nahwu, kemudian sharaf, kemudian balaghah, serta hiwar dan lain sebagainya. Sehingga untuk lebih menguatkan daripada kemampuan mereka dalam bahasa Arab, maka jam pelajaran ini pun juga diperbanyak. Dan di samping itu pula, alhamdulillah, dengan adanya beberapa native speaker ataupun penutur asli dari negara-negara Arab, ini juga cukup mendukung daripada terlaksananya program TIC Middle East ini. Alhamdulillah, beberapa pakar-pakar pendidikan bahasa Arab yang ada di dunia ini, alhamdulillah dapat bergabung di Al-Huda International Islamic School. Lalu kemudian TIC yang ketiga yaitu adalah TIC America Europe. Nah, TIC America Europe ini adalah merupakan sebuah program pembelajaran di mana bahasa Inggris adalah mungkin bahasa pengantar daripada proses pembelajaran. Kenapa TIC America Europe ini kita juga tawarkan? Karena memang ternyata anak-anak kita, mereka yang mendaftarkan di Al-Huda International Islamic School ini bukan hanya mereka datang dari Indonesia. Banyak sekali anak-anak kita yang orang tuanya bekerja di luar negeri, dan kemudian ananda sejak kecil mereka mengikuti program pendidikan internasional di luar, sehingga walaupun orang tuanya Indonesia, namun sebagian daripada mereka sangat sulit untuk menangkap pelajaran itu dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itulah, untuk memfasilitasi daripada beberapa anak-anak international students tadi, sehingga program pembelajaran yang disampaikan dalam bahasa Inggris, dan juga bagi anak-anak kita yang memang sangat ingin untuk proses pembelajarannya dalam bahasa Inggris tentunya. Dan
kurikulum yang kita juga sampaikan ataupun kita berikan kepada mereka adalah kurikulum internasional, di mana kurikulum yang mungkin sama-sama kita ketahui dengan standar IGCSE ini disampaikan ataupun diberikan kepada mereka. Jadi untuk pelajaran-pelajaran umum khususnya seperti mathematics, kemudian biology, chemistry, physics, kemudian juga yang untuk social science, yaitu sociology, geography, and economics, ini disampaikan dengan standar internasional, sehingga diharapkan bahwa insya Allah apabila Ananda yang pertama yang mungkin pernah mengenyam pendidikan sebelumnya di luar negeri dapat menyambung ataupun bisa melanjutkan daripada proses pendidikan, dan bagi anak kita yang dari dalam negeri juga mereka dapat mendapatkan program pendidikan internasional, yang mana nanti pada akhir daripada program tersebut insya Allah mereka yang memiliki kualifikasi ataupun achieve the standard of achievement, maka insya Allah dia akan diikutsertakan dalam proses international examination. Lalu kemudian juga ada program yang memang lebih spesifik, yaitu personality development subject, yaitu program yang memang kita berikan kepada anak-anak kita, khususnya untuk TIC Amerika Europe ini, di mana program personality development ataupun program pengembangan kepribadian ini juga kita berikan kepada mereka dalam rangka untuk mempersiapkan mentalitas dan juga bagaimana mampu membangun sebuah komunikasi yang baik, communication skill, juga bagaimana mereka mampu untuk mengatur waktu dengan baik dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Itu adalah merupakan bagian daripada TIC program Amerika dan Europe. Kemudian TIC yang keempat yaitu adalah TIC Dignas International atau DI. Nah, program daripada TIC DI ini diperuntukkan bagi anak-anak kita yang tentunya mereka setelah nanti mengikuti program pendidikan di Al-Wildan International Islamic School ini akan merencanakan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri favorit, di mana perguruan tinggi lokal yang favorit ini merupakan tujuan yang mungkin tidak sedikit daripada anak kita. Bahkan anak kita yang telah mengenyam pendidikan di luar negeri pun sebagian daripada mereka ingin melanjutkan dan ingin masuk perguruan tinggi favorit. Nah, untuk mempersiapkan daripada program tersebut, maka TIC D International inilah yang disiapkan bagi mereka semua pembelajaran dan sebagainya untuk bagaimana mempersiapkan ke perguruan tinggi, seleksi perguruan tinggi negeri di universitas favorit ini lebih spesifik dan lebih dalam dilaksanakan dalam program TIC DI ini, yang tentunya memang bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia. Namun walaupun pengantar mereka dengan bahasa Indonesia, tentunya kualifikasi bahasa Inggrisnya pun juga kita harapkan juga mencapai standar yang diharapkan oleh internasional. Oleh karena itulah maka program bahasa Inggris di TIC DI ini juga mendapatkan suatu perhatian yang cukup besar, sehingga anak-anak kita ketika mereka melanjutkan di perguruan tinggi dalam negeri, namun kualifikasi mereka dalam berbahasa Inggris juga cukup baik. Yang perlu digarisbawahi oleh ibu dan bapak sekalian adalah seluruh TIC baik dari markas, kemudian Timur Tengah, lalu kemudian Amerika, Eropa serta DI ini tentunya program pembelajaran Al-Qur'annya ini harus memiliki kualifikasi standar yang kita harapkan, yaitu BBLS, benar, baik, lancar, dan berstandar sanad. Jadi seluruh program pembelajaran TIC ini itu standar pertamanya adalah bacaan Al-Qur'annya harus baik. Kemudian yang kedua adalah mereka harus bersanad. Lalu kemudian yang kedua adalah dasar-dasar pengetahuan ulum syar'iyahnya juga ini tidak boleh ada yang kurang.
sehingga porsi pembelajaran untuk Al-Quran dan ulum syariah di seluruh program ini porsinya lebih banyak daripada porsi-porsi mata pelajaran yang lain. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah program utama yang kita harapkan mereka-mereka anak-anak kita yang masuk di Al-Wildan International Islamic School ini mendapatkan pendidikan ataupun mendapatkan kemampuan Al-Quran yang baik, lancar dan bersanad-sanad, dan memiliki kefahaman terhadap ulum syariah yang begitu kuat, akidah yang kuat, sehingga kemanapun mereka melanjutkan nantinya, insya Allah Ananda siap untuk menghadapi tantangan di masa akan datang dengan segala macam mungkin disiplin ilmu yang berbeda-beda. Oleh karena itulah maka perbedaan yang tadi dari sisi pencapaian ataupun dari sisi akademik, namun dasar daripada 4 TIC ini adalah Al-Quran dan ulum syariah yang tidak bisa ditawar-menawar, karena inilah merupakan program utama daripada Al-Wildan International Islamic School. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Ya, alhamdulillah informatif sekali yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Mustafa Yamin yang telah menjelaskan program secara umum di Al-Wildan ini, dan ini mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua, untuk para orang tua yang sedang mencari rujukan untuk anak-anaknya yang ingin melanjutkan jenjang sekolahnya. Alhamdulillah, dan selanjutnya kita akan masuk di sesi interaktif, sesi soal jawab. Tentunya banyak pertanyaan juga yang ingin disampaikan oleh para pemerhati roja kepada narasumber Al-Wildan ini. Silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan WhatsApp di 0819896543, atau mungkin Anda bisa secara langsung untuk menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan WhatsApp ini. Yang pertama dari Angga di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saat ini anak saya kelas 5 SD. Apakah ada program inden untuk masuk Al-Wildan? Yang kedua, untuk Al-Wildan yang akan dibuka di Bukalapak dan Tambun, apakah kualitas guru-gurunya juga sama dengan kualitas yang berada di Serpong? Mungkin siapa yang jawab, Ustaz? Baik. Fadal, antum, Ustaz. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang baik ini. Perkenankan saya untuk menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang datang dari salah orang penanya dari Bekasi. Itu cabang yang di Bekasi yang sudah jalan itu Al-Wildan 2, dan insya Allah akan menyusul, akan mulai buka pendaftaran di tanggal 1 November 2021 Al-Wildan 12 di Bulak Kapal. Itu programnya di situ adalah program TIC US Europe atau Amerika Eropa. Kemudian juga di Kompas Indah Tambun. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya anak-anak yang dari dari dasarnya tidak memiliki bahasa Inggris, karena nanti kan belajarnya itu math itu dalam matematika dalam bahasa Inggris atau yang diistilahkan dengan math, kemudian science dalam bahasa Inggris atau yang kita sebut dengan IPA dalam bahasa Indonesia, kemudian English itu sendiri. Tentu tadi sama, Al-Quran itu adalah program wajib, keagamaan itu adalah program wajib. Dan untuk Al-Wildan 12 Bulak Kapal Bekasi itu khusus SD dan SMP laki dan perempuan. Kemudian kalau di di Tambun, yaitu di Kompas Indah, itu SD, SMP, SMA. Tapi SD dan SMP itu laki dan perempuan, sedangkan SMP, SMA ada juga yang boarding khusus program TIC Markas. Jadi yang pulang pergi itu adalah menggunakan kelas internasional. Kemudian dari 2 pertanyaan tadi, apakah kualitas guru itu sama
benar, kualitas guru itu sama di semua cabang Al-Wildan. Kemudian yang kedua, bagaimana misalnya nanti anak itu mengambil program Amerika Eropa sementara anaknya tidak bisa berbahasa Inggris, maka nanti sebelum memasuki buku Science in English, kemudian Math in English, kemudian English itu sendiri, maka akan ada program pendalaman bahasa Inggris. Tahapan pertama adalah 3 bulan. Pertama itu belajar Englishnya dulu. Kemudian nanti akan tersaring, ini yang sudah level A, level B. Kalau level A langsung memasuki buku Math, Science dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya belum, maka nanti akan ditambah lagi sampai anak itu dianggap tepat untuk belajar menggunakan full bahasa Inggris. Demikian Ibu, terima kasih banyak. Nah, sedikit saya tambah. Ya. Nah, silakan Ustaz. Untuk artinya jika Ananda masih kelas 5 dan inden, sepertinya insya Allah bisa sebenarnya. Jadi tinggal nanti untuk menghubungi saja daripada petugas ataupun dari public relation kita. Insya Allah. Nah, mungkin perlu disampaikan informasi yang bisa dihubungi Ustaz, kontak perusahaan sekaligus di acara kesempatan petang ini. Ada nomornya di layar. Di layar bisa ditampilkan ya. Ya. Nah, di bawah bisa dilihat untuk para pemerhati roja sekalian, dan bisa dicatat juga bisa mengunjungi situsnya ya, di www.alwildan.sch.id. Betul Ustaz ya? Iya, betul sekali. Iya. Baik, ya, jika ingin mendapatkan informasi lebih rinci lagi, silakan Anda bisa menghubungi nomor di bawah. Ada 2 nomor yang bisa dihubungi dan juga bisa mengunjungi situs yang telah dituliskan di layar kaca. Ya, baik. Untuk selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang sama di kesempatan. Sudah ada yang masuk, kita angkat saja di layanan telepon. Tidak mengapa ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Fauzi di Gorontalo. Pak Fauzi di Gorontalo. Ya, silakan Pak Fauzi, pertanyaannya. Oh iya ini Pak, terkait dengan boarding school ini sangat bagus. Ini kan perkembangan Islam yang luar biasa. Nah, bagaimana kan kalau kita yang di luar Jawa? Nah ini kan kalau saya lihat itu kan sekolahnya ini rata-rata di Jawa Barat. Nah, bagaimana kalau yang ada di Sumatera dengan yang ada di Sulawesi untuk sekolahnya? Karena mungkin kalau kita anak kita sekolahkan di Jawa itu mungkin butuh biaya yang lumayan tinggi gitu. Jadi apakah bisa dari boarding internasional ini, sekolah Islam internasional ini bisa dibuka cabangnya di Sulawesi, mungkin perwakilan untuk Pulau Sulawesi, kemudian di Kalimantan juga kalau bisa, kemudian di Sumatera juga begitu. Nah, mungkin perwakilan untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan mungkin bisa di Irian Jaya begitu. Ya. Baik, ini pertanyaan sama juga ya. Itu pertanyaan. Nah, Pak Fauzi di Gorontalo, terima kasih banyak interaksinya. Dan ini juga Ustaz, pertanyaan yang sama, beberapa pertanyaan di lain pesan singkat. Misalnya ada dari Makassar, kapan buka, di daerah yang lainnya juga. Nah, silakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Saya merasa berbahagia dan tertantang sekali dengan pertanyaan ini. Masya Allah, tabarakallah. Al-Wildan International Islamic School, dalam hal ini program boarding ya, saat ini sudah berlangsung untuk khusus akhwat itu di Al-Wildan 1, dan yang ikhwan itu adanya di Al-Wildan 3, dan saat ini memang santrinya itu dari Sabang sampai Merauke dan juga dari 17 negara yang saya sampaikan tadi. Kemudian memang ada bagusnya di beberapa cabang lain di pulau-pulau besar itu harus ada, sehingga tidak terlalu merepotkan jauh-jauh, artinya lebih mudah untuk terjangkau. Kabar gembira khususnya masyarakat Sulawesi, insya Allah dalam waktu dekat akan dibuka cabang Al-Wildan International Islamic School yang ke-20. Jadi kalau yang sekarang ini sudah ada 15, kemudian 16, 17, 18, 19 itu sama on proses juga persiapannya.
Tapi sepertinya yang 20 lebih cepat, dan itu adanya di Kota Makassar. Beberapa waktu ke depan mungkin akan segera kami umumkan lokasi dan tempatnya setelah selesai semua. Jadi adanya di Kota Makassar, dan insya Allah kalau sudah pas waktunya akan kami kabarkan insya Allah ta'ala. Harapan di Kalimantan, mudah-mudahan suatu saat Allah takdirkan Al-Wildan International Islamic School ada di Kalimantan Selatan, di Kalimantan. Barakallahu fiikum. Semoga Allah mudahkan saja rencananya, Insya Allah. Ya, demikian untuk Bapak Fauzi yang berada di Gorontalo. Baik, kembali kami ajukan pertanyaan di layanan WhatsApp. Ada beberapa pertanyaan yang senada, diantaranya dari Ummu Sakho di Bekasi, dan juga penanya yang lainnya, yaitu mengenai budget dana yang harus disiapkan jika anak kita ingin mendaftar di Al-Wildan di setiap jenjangnya, Ustaz. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan tentang anggaran. Jadi Al-Wildan ini menggunakan kurikulum internasional, kemudian guru-guru high quality, baik itu dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang kami sampaikan tadi ada 40 orang dari Timur Tengah, mereka didatangkan khusus, kemudian kita siapkan visa kerjanya, demikian juga dari Amerika, dari UK, kemudian dari negara lainnya. Dan semua kita datangkan itu tentu dengan pembiayaan yang sangat besar. Pertanyaannya adalah berapa besar biaya memasuki Al-Wildan? Tentu dengan melihat kurikulum internasional, tentu dengan melihat guru-guru yang high quality, harganya tentu berimbang. Nanti akan diinformasikan secara langsung ketika Bapak dan Ibu sekalian berkunjung ke sekolah. Barakallahu fikum. Nah, tentunya jika ingin mendapatkan informasi lebih detail lagi mengenai biaya per bulannya, uang pangkalnya, bisa datang langsung atau telepon. Di nomor telepon yang telah terdaftar, atau bisa menghubungi situsnya. Betul sekali. Iya, baik. Demikian ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang senada di layanan WhatsApp ini. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ummu Azkia yang berada di Bogor. Ingin menanyakan terkait kurikulum Cambridge di Al-Wildan. Apakah semua guru Al-Wildan ini untuk mata pelajaran umum tersertifikasi Cambridge? Baik, jazakallah khair atas pertanyaan ini. Jadi saya sampaikan di sini bahwa kita menggunakan kurikulum yang namanya IGCSE ya. Jadi textbook kita Cambridge, dan alhamdulillah beberapa guru kita itu pengajarnya adalah certified Cambridge teacher. Namun memang juga ada beberapa yang dalam proses untuk mengikuti daripada sertifikasi daripada program Cambridge ini. Insya Allah, jadi sesuai dengan memang standar yang memang harus dipenuhi untuk pelaksanaan daripada program IGCSE ini. Tentunya standar guru pun juga tadi sudah disampaikan melalui seleksi yang cukup ketat, dan juga termasuk pula kualifikasi daripada guru-guru yang ada. Insya Allah beberapa guru-guru kita memang sudah certified Cambridge, dan memang ada beberapa yang dalam proses pelaksanaan ini ataupun mengikuti. Qadarullah, dengan situasi seperti sekarang ini memang kita sedang menunggu untuk jadwal daripada training yang dilakukan oleh Cambridge sendiri, yang tentunya kita menunggu jadwal sesuai dengan apa yang mereka tentukan. Barakallahu fiik. Dengan arti berarti jika mereka yang sudah menjadi guru di sana dan belum mendapatkan sertifikasi Cambridge itu difasilitasi oleh Al-Wildan sendiri. Iya, betul sekali. Jadi tentunya untuk mengajar program internasional mereka harus memiliki kualifikasi tertentu, terstandar. Jadi standar itulah yang menjadi ukuran kita untuk bisa menegaskan ataupun guru tersebut mampu untuk mengajar. Dan alhamdulillah memang beberapa mereka memang lulusan daripada universitas internasional, baik itu di Amerika maupun di Eropa, New Zealand, sehingga mereka sudah menjadi bagian pendidikan itu sendiri. Jadi tidak hanya sebagai pengajar, tapi mereka juga sebagai alumni daripada sebuah
Universitas Internasional. Nah, mungkin yang bertanya ini berniat ingin jadi guru mungkin. Masya Allah. Ya, ahlan, dicoba ahlan ya. wasalan, insya Allah. Iya, baik. Kami lanjutkan kembali pertanyaan di layanan WhatsApp. Ada beberapa pertanyaan sama juga saat ini. Untuk boarding atau mondok ya di Al-Wildan ini, tentunya orang tua yang ingin memondokkan atau memasukkan anaknya ke pondok tingkat SMP tentunya ya, biasanya itu tingkat atau tingkat sanawiyah, itu kualifikasi apa saja yang harus disiapkan? Apakah ada standarnya untuk masuk ke Al-Wildan? Nah, untuk masuk ke Al-Wildan ini tentunya kita ada yang namanya assessment ya. Jadi placement test kita memang ada. Tapi tentunya yang kita harapkan daripada placement test ini adalah memetakan sebenarnya, memetakan daripada kemampuan ataupun sejauh mana kemampuan ataupun keilmuan yang sudah dimiliki oleh anak-anak kita. Jadi spesifikasi khusus ataupun standar bagaimana atau seperti apa itu sebenarnya tergantung daripada kondisi, tapi yang jelas secara umum yang kita lihat adalah pemetaan daripada anak tersebut. Yang kita coba ingin identifikasi yang lebih dalam itu adalah apabila kita temukan misalkan dari calon ananda kita ini ada yang dalam kondisi mungkin yang berkebutuhan khusus. Ini yang mungkin menjadi perhatian kita sehingga kita perlu untuk memetakan lebih jauh karena tentunya satu sama lainnya akan berbeda. Dan untuk pelayanan seperti anak-anak berkebutuhan khusus ini memang bagi kita menjadi pertimbangan semacam itu. Tapi apabila tidak memiliki kondisi seperti ini, secara umum anak itu secara standar normal, insya Allah semuanya bisa kita terima. Nah, mungkin pertanyaan ini berangkat dari orang tua yang alhamdulillah mungkin sudah mendapatkan hidayah sunnah dan berangkat mereka anaknya itu dari SD umum ingin melanjutkan SMP. Tentunya mereka banyak yang belum bisa baca Quran. Apakah ada penempatan terkhusus terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas sanawiyahnya itu? Ya, Thayyib. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa bagi anak-anak kita yang belum memiliki kemampuan, misalkan bacaan Quran dan sebagainya, kami sangat bersyukur sekali bahwa ada keinginan daripada ananda untuk masuk dan kemudian belajar, sehingga itu merupakan kewajiban kita untuk mendampingi mereka. Sehingga bukan kita lalu kita ini kan bahkan kita justru malah kita ya bersyukur sekali artinya. Mudah-mudahan secepat mungkin ananda mulai belajar dan kemudian mendalami daripada ilmu-ilmu agama. Justru itu yang kita, masya Allah, bersyukur sekali kita. Dan itu banyak. Dan itu banyak. Dan itu banyak sekali. Jadi kalau boarding itu memang kebanyakan itu programnya itu yang mengambil itu markas. Markas itu dalam istilah pesantren lain itu adalah program takhasus gitu. Jadi markas Al-Quran. Jadi padahal mohon maaf sama sekali belum bisa baca Quran. Betul. Karena seperti semangat yang tadi, maka ini akan ditangani khusus dengan kelompok khusus. Karena itu Al-Wildan itu sepanjang kuotanya masih ada, tentu akan diterima insya Allah. Kemudian yang sekedar tambahan, sekedar untuk penegasan program boarding itu, jadi programnya ada markas tadi bagi anak Bapak dan Ibu sekalian yang ingin menghafal 30 juz. Kemudian bagi yang ingin anaknya itu memiliki kemampuan tinggi dalam berbahasa Arab, itu harus masuk program Middle East. Bagi yang ingin ke Amerika Eropa itu yang pakai kurikulum internasional tadi Cambridge. Kemudian yang ingin kuliah dalam negeri itu yang program DI yang dijelaskan oleh Ustadz Mustafa Yamin tadi. Dan semua program itu ada di boarding. Karena itu penempatannya nanti tergantung pada pilihan orang tua dan dasarnya adalah diantaranya adalah hasil placement test. Ya. Nah, baik, terima kasih banyak. Demikian ya untuk penanya dan mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat ya untuk para orang tua. Silahkan untuk Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya langsung, kami berikan kesempatan di layanan telepon di 0218236543 bertanya terkait Al-Wildan ini, silahkan
mungkin? Ya, belum ada yang masuk. Kami ajukan kembali pertanyaan di layanan WhatsApp. Untuk TCI DI, bagaimana pembagian porsi antara materi agama dengan diknasnya? Lalu bagaimana metode pembelajaran untuk materi diknasnya? Jazakumullah khairan. Baik, jazakumullah khair atas pertanyaan ini. Jadi pertama-tama adalah bahwa standar untuk bacaan Al-Quran Ananda ini harus baik, lancar, dan bersanad. Itu pertama kali program TICDI. Kemudian pengetahuan terhadap ulum syariahnya juga harus dipastikan kuat. Lalu selebihnya adalah persiapan ataupun pembelajaran anak-anak kita, di mana anak kita sudah dibimbing dan dipetakan sejak awal. Itu adalah program persiapan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi favorit khususnya, sehingga pola pembelajarannya ya artinya porsi daripada seperti pelajaran IPA, kemudian ya mata pelajaran yang akan diujikan ataupun disiapkan untuk ke perguruan tinggi itu diberikan porsi yang juga besar, sehingga boleh katakan sedikit lebih kecil daripada Al-Quran dan ulum syariah, tapi porsinya dibanding daripada TIC yang lain itu lebih besar. Gitu, karena fokusnya ke sana. Semacam itu. Jadi pola pembelajarannya dan kemudian semacam pemetaan, karena juga ada kita program pengayaan. Jadi untuk persiapan UTBK misalkan itu sudah dipetakan. Jadi misalkan anak-anak kita yang untuk mempersiapkan ke bidang sains misalkan IPA, kemudian ada yang sosum, kemudian ada yang lainnya, sehingga ini sudah dipetakan sejak awal, sehingga mereka lebih mudah untuk ditangani semacam itu. Iya, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya. Demikian ya untuk yang bertanya di layanan WhatsApp. Banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kesempatan sore hari ini. Terutama ini mereka dari Maluku, dari NTB, dari Aceh. Kapan buka di daerah mereka katanya Ustaz ya. Masya Allah, antusias sekali ya untuk para pemerhati roja sekalian. Tentunya nih tantangan bagi Al Wildan sendiri untuk membuka cabang di seluruh Indonesia Ustaz ya. Amin. Iya, baik. Selanjutnya mungkin jika sudah ada yang masuk di layanan telepon, langsung saja untuk diangkat kepada rekan kami, silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya Imam di Pondok Cabe. Di Pondok Cabe, Pak Imam, silakan. Ya, Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ya, untuk siswa Al Wildan yang memilih Middle East, itu apa mempunyai target hafalan yang banyak juga, dan apakah sudah ada kerjasama dengan Universitas Islam Madinah, Ustadz? Nah, baik, itu saja Pak ya pertanyaannya. Cukup? Nah, iya. Cukup. Nah, ya, baik, ditunggu jawabannya ya. Barakallahu fikum. Fik, barakallah. Nah, silakan Ustaz. Fadhol. Barakallahu fik atas pertanyaan terkait dengan TIC Timur Tengah ini. Untuk pertama tentang hafalan, untuk hafalan daripada Al-Quran ini memang tidak diwajibkan ataupun ya, artinya tidak diharuskan Ananda harus sampai menghafal 30 juz. Tapi apabila Ananda sampai kepada itu, Masya Allah, itu yang kita harapkan. Tapi persiapan untuk melanjutkan di perguruan tinggi Timur Tengah ini, yaitu kemampuan bahasa Arab mereka ini juga yang menjadi perhatian besar kita. Kemampuan dalam berbicara, kemampuan dalam menulis, kemampuan dalam membaca kutub ya, membaca kitab-kitab ini yang ditekankan di TIC Middle East ini, sehingga porsi daripada bahasa Arab ini lebih besar ya, lebih besar. Adapun untuk hafalan Al-Quran tentunya ada standar yang memang diharapkan untuk bisa dicapai dalam waktu misalkan 3 tahun di SMP, kemudian 3 tahun di SMA, yang mana harapannya memang sampai batas akhir 6 tahun ini harapannya bisa menyelesaikan 30 juz. Tapi tidak sampai 30 juz, kita punya ada standar. Jadi tadi tergantung daripada kemampuan Ananda sekali, karena memang
sebagian daripada ananda memang kadang-kadang di awalnya mereka berlatar belakang pendidikan umum misalkan, sehingga kita tidak bisa memaksakan mereka untuk bisa menyelesaikan sampai 30 juz. Tapi anak-anak yang memiliki bakat dan kemudian kemampuan yang cukup baik, ini memang difasilitasi. Jadi syekh-syekh kita, guru-guru kita siap untuk mendampingi, dan mereka setiap hari mendapatkan program ataupun pembelajaran Al-Quran itu sendiri. Dan sudah ada beberapa mungkin yang sudah 30 Sudah banyak. Alhamdulillah. Sudah banyak. Alhamdulillah, sudah banyak. Banyak. Alhamdulillah. Iya, dan yang kedua saya pertanyaannya Nah, kemudian yang kedua, alhamdulillah, jadi untuk proses terhadap kerjasama dengan universitas-universitas di Timur Tengah, ya memang sudah ada beberapa kali pertemuan yang dilakukan oleh Direktur TIC Timur Tengah ini, yaitu Ustadz Asbur, sudah melakukan hubungan. Namun qadarullah, rencana untuk pembahasan dan sebagainya untuk pergi ke Timur Tengah dan sebagainya ini tertahan dengan situasi yang seperti sekarang. Pembicaraan ini sudah dilakukan ini sebenarnya 2 tahun ke belakang. Jadi pembicaraan untuk dengan perwakilan daripada Jamiah di Madinah ini tahun 2019. Namun qadarullah, karena kondisi yang hari ini belum kita melaksanakan ataupun melanjutkan pembahasan, tapi mudah-mudahan dengan doa kita semua, mudah-mudahan Allah mudahkan sehingga proses daripada kerjasama ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya walaupun demikian alumni-alumni yang dari Universitas Madinah ini sangat membantu sekali buat anak-anak kita, karena memang beberapa guru-gurunya juga alumni di sana, dan juga beberapa guru-guru yang lulusan daripada Lipia ini sangat memberikan bantuan yang luar biasa. Tambahan informasi bahwa untuk Timur Tengah yang sudah MOU dengan kita itu Universitas Internasional Sudan, jadi kita dapat jatah setiap tahunnya, itu jatah tanpa tes. Kemudian sama Universitas Al-Azhar Mesir kita dapat jatah. Nah, betul sekali bahwa ketika kita ingin mendapatkan muadalah dari Universitas Islam Madinah, terhambat dengan situasi pandemi sehingga masih tertunda. Demikian Bapak. Tentunya dalam kata lain dalam proses tapi tertahan ya. Tertahan. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kembali melanjutkan ya proses tersebut ya. Dan tadi dikatakan ada program tanpa tes, berarti orang anak-anak yang berprestasi bisa langsung ke sana tanpa tes. Betul. Ya. Kalau ke Universitas Al-Azhar Mesir kita dapat jatah, dapat tazkiyah dari sekolah, kemudian dari Universitas Internasional Sudan, dapat tazkiyah dari sekolah, kemudian tinggal berangkat. Insya Allah. Sudah ada beberapa yang sudah ada. Sudah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya. Mudah bertambah terus ya. Amin ya. Amin. Baik, alhamdulillah, informasi yang menarik sekali mungkin bagi para orang tua yang sedang menunggu-nunggu informasi-informasi yang sangat bermanfaat seperti ini. Dan tinggal 5 menit ke depan kita akan ajukan mungkin pertanyaan di layanan WhatsApp. Ada pertanyaan dari penanya di Makassar. Ya Ustadz, apakah ada program beasiswa yang ada di Al-Wildan ini? Baik, pertanyaannya apakah ada program beasiswa di Al-Wildan? Saat ini program beasiswa itu masih untuk internal Al-Wildan. Jadi itu tanpa pengajuan, artinya kalau di Al-Wildan mendapat 15 besar, itu sudah dapat beasiswa dari Al-Wildan untuk melanjutkan ke Al-Wildan. Contoh misalnya SD melanjutkan ke Al-Wildan diambil 5 besar, kemudian kalau dari SMP sampai 15 besar untuk ke SMA itu tanpa pengajuan. Jadi orangnya sudah jelas berdasarkan prestasi yang ada. Tapi kalau dari luar melalui pengajuan dan itu akan dianalisis standar kelayakannya. Insya Allah bisa. Yang pasti ada gitu ya. Ada. Insya Allah. Demikian ya untuk penanya. Ini ada pertanyaan dari pemirsa atau pendengar kita dari Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk level SMA nanti di materi Diknas untuk persiapan SBMPTN diberikan mulai kelas berapa Ustadz? Apakah bersamaan dengan materi untuk IGCSE-nya? Karena anak kami ada rencana ke perguruan tinggi negeri. Apakah materi untuk SBMPTN akan cukup dikuasai oleh anak kami?
Itu barakallahu fiik. Untuk Ananda memang persiapan ke seleksi ke perguruan tingginya memang sudah sejak kelas 10 sebenarnya sudah dipetakan. Dan juga kita ada juga namanya program pengayaan tadi. Jadi bimbingan terhadap persiapan ke perguruan tinggi itu sudah dilakukan. Hanya nanti pemetaan daripada waktunya biasanya. Jadi program AJCIC tetap berjalan. Sudah misalnya tadi dari kelas 10 berarti ya? Kelas 10. Berarti tingkat Iya. SMA ya? Iya. Iya, jadi program itu tetap berjalan tapi pemetaan. Jadi ada di situ nanti semacam apa ya? Ada antara kurikulum internasional AJCSI di sini, kemudian juga ada kurikulum dinas. Jadi kita sudah memetakan daripada materi-materi tersebut dan materi-materi mana yang akan tentunya akan dipersiapkan ataupun diperdalam, yang mana itu tidak ada di konten ataupun di materi internasional. Itu biasa seperti itu. Karena kalau kita lihat dari konten biasanya memang materi internasional itu lebih rendah sebenarnya daripada materi kita di Indonesia. Oleh karena itulah maka alhamdulillah karena guru-guru kita memahami kondisi itu, apalagi yang namanya tadi kalau ini sedikit ya. Jadi kalau untuk misalkan untuk merencanakan program untuk perguruan tinggi dalam negeri, maka sebenarnya kalau untuk lebih fokusnya memang kita sarankan untuk mengambil TICDI tadi. Gitu ya, TICDI. Tapi kalau untuk persiapan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi internasional, maka tadi kita sarankan untuk ke TIC AE ataupun Amerika Europe, di mana program internasionalnya diberikan porsi yang tadi cukup signifikan juga. Tapi kalau untuk misalnya melanjutkan perguruan tinggi di dalam negeri, maka ada pilihan tadi, yaitu TICDI tadi. TICDI. Ya, sehingga persiapan untuk ke SBMPTN-nya itu juga lebih maksimum, lebih proporsional untuk itu. Apakah dengan kata lain di Al-Wildan ini menerima dari luar untuk tingkatan SMA? Apakah harus dari SMP di Al-Wildan terlebih dahulu kemudian melanjutkan, atau dari luar juga boleh? Iya, jadi boleh sekali dari manapun bisa untuk melanjutkan di semua jenjang pendidikan. Iya. Pindahan pun boleh. Pindahan pun boleh. Pindahan boleh. Pindahan pun boleh. Nah. Iya. Dan tambahan sedikit bahwa sistem pembelajaran di Al-Wildan itu adalah berdasarkan peta kompetensi. Contoh misalnya dalam bidang sains misalnya, itu nanti anak dipetakan grade A, grade B, grade C. Yang grade A belajarnya sama grade A semua, grade B belajarnya sama grade B semua, grade C sama grade C semua. Demikian semua mata pelajaran. Jadi besar kemungkinan anak-anak itu akan bertemu dengan banyak temannya, karena belum tentu nanti Englishnya grade A, kemudian matematikanya itu grade A juga. Ketika di Al-Quran misalnya grade A, sementara dia di English grade B, maka ketika dia keluar dari kelas Al-Quran, dia akan cari temannya yang grade B yang sudah disediakan tempat khusus sesuai dengan grade-nya tadi. Nah, gitu. Iya, baik, demikian ya untuk penanya di layanan WhatsApp. Nih sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang cukup menarik diajukan, tapi karena waktu yang terbatas ya yang disediakan. Dan mungkin untuk para pemerhati roja sekalian yang ingin lebih mendapatkan informasi lebih detail lagi dari Al-Wildan ini, silahkan Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca, atau bisa mengunjungi langsung situsnya di www.alwildan.sch.id. Ya, demikian. Dan mungkin kita akan tutup atau ikhtitam, ada yang dapat disampaikan sebagai penutup kepada para pemerhati sekalian. Baik, pemirsa dan pendengar Roja TV sekalian dimanapun Anda berada, perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian pendengar. Dan insya Allah Al-Wildan International Islamic School adalah hadir untuk menjawab kebutuhan umat dalam meraih pendidikan yang berkualitas. Dan sekiranya Bapak dan Ibu sekalian memiliki peluang untuk masuk ke Al-Wildan, maka insya Allah Al-Wildan menerima informasi atau pendaftaran itu adalah pada setiap hari
yaitu dari Senin sampai Ahad, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 16.00. Demikian mungkin. Terima kasih. Barakallahu fikum. Fiik barakallah, jazakumullah khairan kepada Ustadz yang sudah hadir, kepada Bapak atau Al-Ustadz Dr. Abdurrahim Bashir, dan juga Bapak atau Ustadz Dr. Mustafa Yamin yang sudah hadir di studio Roja TV ini untuk menyampaikan pemaparan mengenai Al-Wildan International Islamic School. Perlu kami sampaikan informasi yang perlu diketahui oleh para pemerhati Roja sekalian terkait informasi atau nomor telepon yang bisa dihubungi mungkin untuk pendengar radio yang tidak bisa melihat di layar kaca. Ya, kami sebutkan, silahkan dicatat baik-baik nomornya. Anda bisa menghubungi kontak person di Al-Wildan ini nomor 08788 366 1010. Kami ulangi, 08788 366 1010, atau di nomor yang lainnya di 0813 56 788 687. Ini akhwan sudah bisa ya? Bisa. Hubungannya tidak dikhususkan ya? Enggak, bisa semuanya insya Allah. Bisa semua. Ya, demikian ya informasi dunia pendidikan di kesempatan petang ini, dan telah menghadirkan yaitu Al-Wildan International Islamic School yang disampaikan oleh narasumber kita di kesempatan sore hari ini, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, demikian kami undur diri dan kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Al-Wildan International Islamic School, sekolah sunnah berkualitas internasional yang memiliki visi terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan berbasis pada penguasaan hafalan Al-Quran, ilmu syariah yang didukung dengan penguasaan bahasa asing. Al-Wildan Islamic School 1 Gading Serpong terdiri dari 4 jenjang pendidikan, yaitu kindergarten, SD, SMP, dan SMA, ahwat full day, dan boarding. Al-Wildan International Islamic School 3 BSD City dikhususkan untuk putra pada jenjang SMP dan SMA, program full day dan boarding. An example of a positive sentence. I have, you can use I have if you like. Perbedaan full day dengan boarding yaitu kalau program full day adalah dari pukul 7.00 sampai 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari Senin sampai Jumat. Adapun yang boarding full 24 jam di asrama boarding. Berikut beberapa fasilitas yang ada di Al-Wildan International Islamic School 1 Gading Serpong. Asrama Gedung Bidar atau Madinah. Gedung ini memiliki 4 lantai. Gedung ini diperuntukkan untuk unit SMP, SMA full day, dan boarding. Seluruh ruangan kelas dilengkapi dengan papan mading kelas, AC, Smart TV, serta meja dan bangku yang sangat representatif. Ruang lab komputer dan lab bahasa yang membuat siswa semangat menguasai teknologi dan bahasa asing. Ruang gym yang dilengkapi dengan alat-alat gym yang cocok untuk akhwat agar bisa selalu sehat dan semangat dalam belajar nantinya, dan pastinya membuat betah bagi para siswa boarding.
Al-Wildan Islamic School 1 Gading Serpong memiliki masjid yang cukup besar yang berkapasitas kurang lebih 500 orang. Masjid juga dilengkapi dengan karpet sholat dengan kualitas terbaik, serta pendingin ruangan atau AC yang sangat proporsional, sehingga dapat menambah kenyamanan siswa saat melakukan ibadah, seperti sholat, zikir, dan menghafal Al-Quran. Kurikulum yang seimbang dan berkualitas, serta pendidikan formal bermutu internasional, siap menjadikan para pelajar memasuki di era digital dan bersaing di dunia global. Mengawali tahun ajaran baru, mari memperluas ilmu agar menjadi lebih bermutu. Cerdaskan anak dengan Al-Quran, muliakan anak dengan ilmu. Meniti jejak pertama generasi Islam. Al-Wildan Islamic School 4 Jakarta membangun insan Indonesia. Bersama Al-Wildan 4 Jakarta, kita bisa. Saat ini Al-Wildan memiliki 4 cabang yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Bekasi, yang muridnya sebanyak 5.000 siswa, dan insya Allah di tahun 2022 nanti akan dibuka 12 cabang di beberapa kota besar di Indonesia. Semoga Allah memudahkan anak-anak kita dalam menghafal Al-Quranul Karim. Amin ya Rabbal Alamin.